Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Hirunisa dari kelas 8 Oralif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poster yang sudah saya buat, yang bertemakan beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Pertama-tama, sebelum kita ke inti pembahasan, kita harus tahu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Membenarkan bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah adalah inti dari iman kepada mereka. Mengingkari salah satunya sama dengan tidak beriman, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Fat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, yang menyatakan bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya disediakan neraka sa'ir. Ayat ini menegaskan bahwa iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman lainnya dan menjadi pembeda antara mukmin dan bukan mukmin. Selanjutnya, beberapa nama-nama Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada Nabi Adam alaihi salam, yang kedua ada Nabi Idris alaihi salam, yang ketiga ada Nabi Nuh alaihi salam, yang keempat ada Nabi Hud alaihi salam, yang kelima ada Nabi Saleh alaihi salam, yang keenam ada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketujuh ada Nabi Ismail alaihi salam, yang kedelapan ada Nabi Lut alaihi salam, yang kesembilan ada Nabi Ishak alaihi salam, yang kesepuluh ada Nabi Yakub alaihi salam, yang ke-11 ada Nabi Yusuf alaihi salam, yang ke-12 ada Nabi Syuaib alaihi salam, yang ke-13 ada Nabi Ayyub alaihi salam, yang ke-14 ada Nabi Zulkifli alaihi salam, yang ke-15 ada Nabi Musa alaihi salam, yang ke-16 ada Nabi Harun alaihi salam, yang ke-17 ada Nabi Daud alaihi salam, yang ke-18 ada Nabi Sulaiman alaihi salam, yang ke-19 ada Nabi Ilyas alaihi salam, yang ke-20 ada Nabi Ilyas alaihi salam, yang ke-21 ada Nabi Yunus alaihi salam, yang ke-22 ada Nabi Zakaria alaihi salam, yang ke-23 ada Nabi Yahya alaihi salam, yang ke-24 ada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga harus percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya setelah itu dari Rasul Allah ada juga Rasul Allah yang bergelar ulul azmi. Ulul azmi sendiri adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu apa perbedaan rasul dan nabi. Nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan rasul diberikan wahyu untuk dia dan para umatnya. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat wajib para rasul. Pertama ada sifat sidik, yang berarti menjamin kebenaran perkataan dan perbuatan rasulnya. Sifat ini dengan kata lain bahwa semua yang disampaikan rasul itu pasti benar, baik berupa ucapan maupun perbuatannya. Yang kedua ada amanah, yang berarti dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Penyampaian tersebut persis seperti aslinya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Yang ketiga ada sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya, walaupun dalam penyampaiannya terdapat banyak tantangan dan hambatan yang membahayakan dirinya. Yang terakhir ada fatanah, yang berarti cerdas. Maksud dari sifat ini sendiri yaitu setiap rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Mereka mampu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap semua persoalan umat-umatnya. Rasul juga memiliki sifat jaiz, yang berarti boleh. Sifat jaiz berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki rasul, yaitu sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Tapi sifat ini tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat jaiz rasul disebut dengan al-radul basyariyah. Sifat tersebut diantaranya seperti
makan, minum, sehat, sakit, susah, dan senang. Selanjutnya, ada sifat mustahil yang dimiliki oleh para rasul. Yang pertama ada kizib, yaitu Rasul Allah memiliki Selanjutnya ada sifat mustahil yang dimiliki para rasul. Yang pertama ada kizib. Kizib ini seperti perlawanan kata dari sifat sidik yang berarti jujur. Mustahil para rasul memiliki sifat kizib yang berarti bohong atau dusta. Seorang rasul tidak mungkin mempunyai sifat dusta dalam menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah. Yang kedua ada sifat khianat. Khianat adalah kebalikan dari amanah. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin bersifat khianat karena rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam penyampaian wahyu Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang mempercayainya. Yang ketiga ada sifat kitman. Kitman adalah menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah Subhanahu wa taala karena tugas kerasulannya memang untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Yang keempat ada balada, yang artinya bodoh. Seorang rasul mustahil bersifat bodoh karena seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang membawa penerangan pada jalan kebenaran sesuai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada tugas rasul, yang antara lain sebagai menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ketauhidan, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berupa perintah maupun larangannya, menunjukkan jalan lurus kepada umatnya, menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu menambah kesempurnaan imannya dan terdorongnya menjadikan Rasul sebagai peneban hidup, adanya motivasi yang mengingat untuk senantiasa berperilaku baik dan lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu